acara ini sebagai produser Bidon, jadi kan gue nggak bisa jawab terlalu jauh ya. Jadi gue jawabnya lebih formal aja. Jadi minta maaf untuk teman-teman wartawan ya. Tapi kok Sarangnya ya. melihat kemarin rame, pada akhirnya 2 podcast lu rame kemarin dengan case 2 orang mantan suami istri ini, gimana kok? Ya gue nggak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai, karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish gitu. Bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada. Pada akhirnya kena sama netizen, Koko dikiranya berpihak salah satu sama yang lain dengan isi podcast yang sudah beredar itu, gimana? Gue membaca 2 sisi. Jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Banyak yang bilang blunder. Blunder apa? Dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua fansnya. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya di pertarungan mereka sih. Tapi menurut lu ada saran gak sih, kan polemik masih berkepanjangan, saling saut-sautan di medsos juga di luar sana, tuding selingkuh, di sini mengklarifikasi bahwa dari awal dari pihak S gitu. Mungkin ada saran gak sih, mungkin Ada biar input, konflik? Saran. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah, ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah, paling gitu. Kok mungkin jadi pertanyaan, apakah Koko mengundang mereka semua atau seperti apa? Kan gue udah cerita, masuk cerita lagi. Awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak bonsai, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda, kita juga invite dari korban supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya dia bisa hadir dari pengacara. Ada ketakutan sebelumnya kok artinya menerima permintaan mereka untuk menyuarakan haknya? Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder jadi tambah chaos. Teman-teman terakhir ya, udah ya. Satu pertanyaan terakhir. ya. Kemarin dirayain ulang tahun. Iya. Cara sederhana aja. Sederhana sekali bilang. Mungkin kesini kok. Karena yang ulang tahun pertama udah agak meriah tuh. Kita bikinin acara dan memang itu karena ulang tahun pertama. Ulang tahun kedua menurut kita udah nggak kesana arahnya. Lebih ke kesederhanaan yang pengen kita masukkan sebagai karakternya Biel. Kita ada main sebenarnya ngajak Biel ke panti asuhan. Dia seneng banget. Tapi kita nggak ikut karena mengkontenkan anak-anak panti asuhan kan nggak bagus ya. Jadi Biel main di sana tanpa ada konten atau video sama sekali. Terus kita bawa dia ke luar negeri. Itu juga sebenarnya ada kerjaan. Tapi di sela itu kita cuma kasih dia surprise di kamar, kasih balon-balon, hanya ibunya, bapaknya sama dia untuk ulang tahun yang kedua, dan kita doakan dia di situ. Oke, kalau 2 tahun pertumbuhan Biel, artinya perjuangan Ci Olive dan Ko Densun untuk mendapatkan Biel luar biasa. Iya. Gimana kok udah 2 tahun ini untuk Biel? Itu yang menjadi titik haru lah. Setiap kali ngelihat Biel udah bertumbuh, tahu-tahu usianya udah 2 tahun, rasa itu nggak pernah hilang. Karena untuk bisa mendapatkan hadirnya Biel itu kan sulit banget. 4 tahun perjuangan yang tidak mudah. Jadi pasti rasa itu akan selalu menjadi istimewa ketika melihat dia bertumbuh dari 1 tahun, 2 tahun, nanti ke 3 tahun dan seterusnya. Dan kita bersyukur banget gitu loh. Kita masih dikasih kebahagiaan yang luar biasa dengan hadirnya Biel. Sementara di luar sana mungkin gue kan banyak sekali melihat masalah di luar sana. Jadi gue ngerasa kayak ya semoga orang-orang di luar bisa merasakan bahagia seperti apa yang kita rasakan. Kita terus mendoakan seperti itu. Alasan Kakak, mohon maaf. Satu terakhir. Terakhir. Alasan ngajarin kesederhanaan ke dia, padahal kan sebenarnya bawa sama juga bisa sebenarnya ngasih apapun. Alasan mengajarkan kesederhanaan, karena kesederhanaan itu yang membuat gue sampai kayak sekarang. Dan sampai hari ini istri gue juga seperti itu.
apa yang dimiliki orang tuanya, kesederhanaan. Harta, nama besar, jubah itu hanya milik Tuhan saja. Kami tidak punya kapasitas di sana. Dan suatu hari nanti kita nggak pernah tahu jalannya kita tuh seperti apa. Bisa aja saya pergi duluan, istri saya pergi duluan. Tapi apa yang harus tinggal sama Biel? Kalau yang kita tinggalkan harta, tapi tidak ada kesederhanaan di dalamnya, nanti dia menjalaninya tuh jadi malah tidak baik. Karena nama kami, darah kami ada bersama dia. Ketika dia jalan dengan arogansi, flexingnya dia, kami malu. Dan kami tidak mau Biel harus mengalami perjalanan hidup dengan kemewahan. Walaupun dia punya semuanya. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak, Boy. Thank you. Thank you, Ko.